Kita ke informasi mudik pemirsa, ratusan pemudik tujuan sejumlah kota di Pulau Jawa dan Sumatera mulai padati terminal bus Kalideres Jakarta Barat. Sementara Dirjen Perhubungan Laut Kemenhub memprediksi kenaikan pemudik meningkat 10% dibanding tahun lalu. Masyarakat yang hendak pulang kampung ke sejumlah kota di Pulau Sumatera dan Jawa mulai berdatangan ke terminal bus Kalideres Jakarta Barat. Mereka memilih mudik lebih awal untuk menghindari kepadatan lalu lintas dan kenaikan harga tiket bus jelang Lebaran. Karena biar nggak terlalu rame di kapalnya juga, di jalannya juga, di bisnya juga. Gitu. Udah ke daerah mana, Bu? Ke daerah Muara II. Palembang. Pihak pengelola terminal bus Kalideres akan mendirikan posko keamanan terpadu, kesehatan hingga posko pengecekan kelayakan armada bus menghadapi angkutan mudik Lebaran Idul Fitri 2025. Dari Jakarta, Miftahul Gani, iNews melaporkan. Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Kementerian Perhubungan memprediksi jumlah penumpang kapal laut selama periode H-15 hingga H+15 Lebaran 2025 meningkat hingga mencapai 2,9 juta orang atau meningkat 10% dari tahun lalu. Untuk mendukung kelancaran mudik Lebaran tersebut, Dirjen Perhubungan Laut menyiapkan 703 kapal laut yang beroperasi di seluruh wilayah Indonesia. Mudik Lebaran kali ini juga didukung 264 posko pemantauan. Selain itu juga disediakan 48.867 tiket gratis untuk 336 keberangkatan kapal pada 153 ruas. Sejumlah langkah strategis juga disiapkan, di antaranya perencanaan dan koordinasi dengan operator pelabuhan, pemangku kepentingan, serta pemerintah daerah. Hal ini guna memastikan infrastruktur, sumber daya manusia, serta sarana dan prasarana dalam kondisi optimal. Dari Jakarta, Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, sistem ganjil genap akan diberlakukan di ruas tol Cikupa menuju Pelabuhan Merak selama 4 hari menjelang Idul Fitri tahun ini. Hal tersebut untuk mengurangi kepadatan lalu lintas tol menuju Pelabuhan Merak. Jelang arus mudik Lebaran 2025, Dirlantas Polda Banten akan melakukan rekayasa lalu lintas menuju Pelabuhan Merak, Banten. Rekayasa di antaranya pembatasan kendaraan angkutan barang sumbu 3 di ruas tol dan jalan nasional. Selain itu juga pembagian 3 pelabuhan penyeberangan Banten, yakni Pelabuhan Merak Bakauheni untuk pejalan kaki, kendaraan pribadi dan bus penumpang. Rekayasa akan mulai diberlakukan pada 27 hingga 30 Maret pertama dengan sistem ganjil genap mulai dari ruas tol Cikupa hingga tol Merak. Pemberlakuan delay system di Pelabuhan Merak di mana kendaraan akan diendapkan di beberapa kantong parkir. Dan ketiga, dengan pembatasan kendaraan angkut barang sumbu 3 di ruas tol dan jalan nasional. Selama 4 hari akan kita lakukan ganjil genap sesuai dengan tiket yang ada. Jadi apabila Anda pada hari ganjil, plat nomor kendaraan Anda ganjil, Anda membeli tiket secara verisi, maka harus sesuai dengan tanggal tersebut. Kalau tidak sesuai dengan tersebut, maka tertolak dengan sistem. Diharapkan rekayasa lalu lintas bisa memperlancar arus mudik Lebaran tahun ini. Dari Cilegon, Banten, Iskandar Nasution, iNews melaporkan.